Ya. Nah, sekarang kita coba lihat layanan security pada jaringan, misalkan di network level, di transport level, dan di application level. Ya. Nah, ini ada kembali diingatkan tentang layering, yaitu ini yang paling atas layar aplikasi adalah HTTP, FTP atau SMTP, tergantung layanan aplikasi yang kita gunakan. Kemudian di layer transportnya ada layer TCP, kemudian di layer networknya ada IP atau IP security jika dia menggunakan security seperti layanan IP security yang pekan lalu. Kemudian di layer transport ini ada SSL atau TLS. Lalu kemudian di sisi aplikasi, nah ini ada Kerberos, kemudian S security dan MIME ya. Multipurpose Internet ME-nya. Nanti kita lihat ada kepanjangan itu lagi. Oke, ini layanan security di sisi networknya. Lalu kemudian kita lihat-lihat secara historical mengenai SSL dan TLS, banyak ulasannya ya. Teman-teman bisa baca dari sumber slide atau sumber-sumber yang lain. Ini ada SSL, mulai dari SSL yang pertama dirilis tahun 1994, lalu kemudian hingga SSL versi 3 ya. Lalu kemudian beralih dari SSL versi 3 ke TLS versi 1.0, lalu kemudian terus hingga sekarang 1.3 ya. Nah, perkembangannya tentu dari sisi security yang lebih memadai. Lalu kemudian pengantar umum saja SSL atau TLS digunakan dalam prakteknya adalah gampang ya, kita kalau buka browser tertentu, tentu di sini ada gambar gembok. Gembok ini bisa kita klik, di situ nanti akan ada informasi digital certificate. Kalau kita klik detail, maka nanti akan ada info yang lebih lengkap tentang itu. Kita coba contohkan saja ya, misalkan kita membuka Igrasias, misalkan kita membuka Igrasias seperti ini, maka di sini tentu ada gembok view set information, maka jika kita klik ada certificate, maka kita klik, maka di sini ada informasi sertifikat yang lebih detail ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada digital certificate TLS RSA SHA 2562020 Certificate Authorization 1. Nah, ini lebih detailnya lagi bisa kita lihat. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang menggunakan layanan TLS. Kita sekarang kembali ke slide. Lalu kemudian kita lihat dari struktur layer, maka SSL ini berada di sisi transport menuju ke layer aplikasi. Di sini ada secure socket layer SSL. Mulai dari link, network, transport, lalu kemudian layer aplikasi tergantung layanan apa yang kita buka, apakah HTTPS, ataukah SMTP, ataukah POP3. Maka di sini ada layer SSL, secure socket layer. Lalu kemudian, nah tujuan dari protokol ini adalah ada 3, confidentiality, integrity, dan autentikasi. Confidentiality, integrity, dan autentikasi. Kembali lagi kita bahas tentang autentikasi. Confidentiality ini tentu informasi yang terkait keamanan ya, hanya informasi penting yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian integrity ini informasi yang tidak kita tambahkan ya. Lalu autentikasi, memang benar user yang menggunakan adalah user itu. Nah, ini adalah proses handshake ya dari proses kita sebagai klien. Lalu kemudian kita mengakses sebuah layanan pada web server misalkan. Maka proses handshake ini memerlukan TLS handshake protokol. Nah, ini adalah historical yang lebih detail ya, SSL 2, 3, lalu pada versi 3.0.
dia menjadi TLS 1.1, 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, kalau kita mau mengecek apakah sebuah website itu menggunakan TLS versi berapa, bisa kita coba dengan layanan seperti ini. Kita coba dengan layanan misalkan pakai TLS checker seperti ini. Ya, buka saja www.cdn77. Kita nanti tinggal masukkan. Contoh, saya memasukkan portal saya. Misalkan https://tingkatindonesia.com, maka kita cek, maka ternyata overall score excellent. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan TLS versi terupdate, TLS 1.3. Lihat, ini teman-teman bisa coba sendiri website-website tertentu. Baik, kembali ke slide. Lalu kemudian setelah kita lihat historicalnya, maka kita coba lihat SSL arsitektur ya. Yang namanya protokol, ingat sekali lagi tentu aturan ya, SSL protokol itu. Maka dalam protokol di komunikasi data ini berupa format frame, ingat ya. Maka bentuknya akan selalu seperti ini ya, berupa frame. Nah, ini kita lihat TLS SSL arsitektur, atau yang sekarang kita menggunakannya TLS. Kita lihat di sini pada layer IP, TCP, kemudian di sini kita lihat ada record protokol. Ya. Record protokol. Ada layer baru di antara transport ke arah aplikasi, namanya record protokol. Lalu di layer aplikasi ini ada, kita lihat 3 informasi ya. Handshake protokol, change cheaper spec protokol, dan alert protokol. Nah, ini informasi tambahan yang muncul karena kita menggunakan TLS protokol stack. Lalu kemudian kita lihat lebih dalam komponen SSL ini. Ada beberapa, yang tadi adalah terdiri dari ini tadi. Ada handshake protokol, ada alert protokol, ada change cheaper spec protokol, ada record protokol. Ada 4 ya. Kalau ditanya di kuis, komponennya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 hal ini secara umum yang utama. Nah, kita lihat di sini handshake protokol nanti tugasnya adalah melakukan negosiasi, handshake ya. Nanti akan ada contoh di mana terlihat pertukaran pesan dari klien ke server. Nah, itu proses handshake protokol. Lalu kemudian pertukaran kunci juga terjadi di sini. Lalu kemudian autentikasi juga. Lalu ada alert protokol, ini untuk ngasih tahu warning ya. Nanti ada beberapa jenis warning, apakah critical, major, minor gitu ya. Kemudian ada SSL change cheaper spec protokol. Ya, ini informasi single message yang mengindikasikan akhir dari SSL handshake ya. Kemudian ada record protokol. Nah, ini fungsinya kita lihat fungsi-fungsi penting ya. Fragmentation, compression, encryption, and autentikasi dan integrity protection. Kalau ditanya fragmentation dikerjakan pada frame mana, maka jawabannya adalah SSL record protokol. Lalu kemudian setelah itu kita coba lihat lagi SSL ini ada dibagi dua istilah ya, SSL connection dan SSL session. SSL connection dan SSL session. Kalau connection tentu kaitan aktivitasnya terhadap proses pembangunan ya. Kalau session kaitannya terhadap proses setelah terbangun ya. Nah, ini dibagi dua. Lalu kemudian jika kita lihat lagi lebih dalam, ada lagi banyak parameter yang bisa dibahas pada SSL ini. Ada namanya session identifier, ada peer certificate, ada compression method, ada cheaper spec, ada master script, ada LS resumable. Jadi ini banyak ya parameter-parameter yang bisa
kita bahas pada session dari SSL ini. Ya. Ini parameter-parameternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau ditanya di quiz, ini ada parameter-parameternya. Lalu kemudian di sisi connection, nah ini connection, pembangunan hubungan. Ini ada macam-macam juga ya istilahnya ya. Kita lihat dari sisi initialization vector dan sequence number. Dari sisi initialization vector ada server and client random. Server and client random. Lalu kemudian server write make script. Nah, ini aktivitas yang dilakukan pada proses initialization vector ini. Lalu client write make script ya. Make ini bukan medium access control tapi kepanjangan yang lain, nanti kita lihat. Kemudian di sisi sequence number ada server write key, client write key ya. Ini tiktokan ya. Biasa seperti kita bahas tentang message flow pada jaringan komunikasi data, itu tiktokan antara client server atau transmit receive gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat breakdown dari SSL record protocol, yang dimana ini adalah salah satu dari ini tadi protokol. Fungsinya cukup penting ya, fungsinya cukup penting. Nah ini kita coba lihat. Nah, dia dibagi dua, confidentiality dan message integrity. Ya, kita lihat confidentiality tentu ini proses keamanan informasi ya. Kemudian message integrity yang kita lihat di sini dia melakukan fungsi define share script key ya, yang nanti akan digunakan untuk membentuk pesan MAC tadi. MAC ini message authentication code ya. Jadi bukan medium access control. Karena kalau kita membahas layer OC ada juga layer istilahnya layer MAC ya. Layer kedua pada layer data link. Itu kepanjangannya medium access control. Kalau di sini MAC yang dimaksud adalah message authentication code. Ini ada dua, SSL record protocol, confidentiality dan message integrity. Lalu kita coba lihat proses pada SSL record protocol yang memiliki fungsi penting ini. Kita lihat di sini di layer aplikasi data, misalkan seperti ini datanya, maka kemudian dilakukan fragmentation, karena tadi fungsinya adalah fragmentation, dibagi-bagi beberapa bagian. Lalu kemudian ada proses namanya compression. Kita lihat di sini application data yang sudah dibagi-bagi ini, salah satunya kita lihat sebesar ini panjangnya, lalu kemudian dikompres menjadi seperti ini, lebih kecil tentu ya. Lalu kemudian di situ ditambahkan sebuah pesan, sebuah informasi MAC ya, message authentication code tadi. Kita lihat message authentication code ditambahkan sehingga fragmentation yang tadi sudah terkompres akhirnya membesar lagi ya, tapi informasinya sudah ditambahkan informasi MAC. Lalu kemudian ini di encrypt ya, ini di encrypt. Kita lihat ini arsirannya sudah 2. Lalu kemudian ditambahkan lagi di akhirnya adalah SSL record header. Yang kita lihat SSL record header. Jadi jika ditanya apa yang terjadi pada proses SSL record protocol yang bisa menjelaskan fungsi fragmentation, compression, message authentication dan integrity, encryption. Nah ini lebih mudah teman-teman memahaminya dari satu gambar ini. Application data panjang segini, potong-potong menjadi beberapa fragmentation, lalu dikompres semakin kecil, lalu kembali besar karena ditambahkan message authentication control yang tadi, lalu kemudian di-encrypt, lalu kemudian ditambahkan SSL record header. Sekarang kita coba lihat SSL record format ya. Kembali kita lihat dalam bentuk frame-frame seperti ini. Ini adalah TLS record format. Kita lihat terdiri dari beberapa informasi, karena ada content type, major version, minor version, dan compressed length. Ya. Lalu kemudian di sini ada plain text-nya. Ya. Opsional katanya, bisa dikompres atau tidak. Nah ini yang di-encrypt ya. Ini di-encrypt. Tentu sudah ada MAC-nya tadi ya.
Nah, kemudian kita lihat payload ya, SSL record protocol payload. Nah, ini kita lihat ternyata dia ada payloadnya juga. Ini kita lihat yang pertama adalah change cheaper spec protocol ya, hanya 1 byte ya, hanya 1 byte. Change cheaper spec protocol. Ingat ini salah satu dari frame yang 4 tadi. Kemudian yang kedua alert protocol, ini ada 2 byte ya, 2 byte ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga handshake protocol. Ya, kita lihat di sini dia ada 1 tambah 3 4 byte. Kemudian konten tergantung panjang kontennya ya. Lebih dari sama dengan 0 byte. Paling enggak berarti panjangnya adalah 4 byte. Lalu kemudian kita lihat ini other upper layer protocol ya, contoh HTTP. Ini lebih dari sama dengan 1 byte. Ya. Jadi kita lihat di sini yang penting ada change cheaper spec protocol 1 byte. 1 byte. Oke, sekarang kita coba lihat SSL change cheaper spec protocol tadi yang panjangnya 1 byte. Dia adalah salah satu dari 3 protokol SSL secara spesifik ya. Kemudian kita coba penjelasan tidak terlalu panjang ya. Dia hanya seperti ini aja sebagai payload. Lalu kemudian kita lihat protokol berikutnya SSL alert protocol yang panjangnya tadi 2 byte. Ya fungsinya ini tadi memberikan warning ya, memberikan warning dan dia akan memberikan beberapa jenis warning ya. Di sini nanti ada diinfokan beberapa jenis warning, apakah dia critical, minor, atau major. Nah, apa yang di alertkan yaitu ini ada yang fatal, ada warning. Fatal jika banyak contoh seperti ini ya, contoh illegal parameter, handshake failure, decompression failure, kemudian bad record MAC, dan lain sebagainya. Warning jika dia tidak ada certificate atau bad certificate atau unsupport certificate atau certificate revoked atau expired atau unknown dan seterusnya. Jadi fungsinya adalah memberikan alert. Kemudian kita lihat SSL handshake protocol. Ingat tadi ada 4 ya, ada 4 yang kita handshake protocol, change cheaper spec protocol, alert protocol, record protocol. Ada 4 ya. Sekarang kita yang keempat, SSL handshake protocol yang panjangnya minimal 4 byte tadi. Nah, fungsinya adalah autentikasi. Kemudian negosiasi enkripsi dan algoritma MAC. Lalu kemudian negosiasi kunci kriptografi yang digunakan. Lalu kemudian banyak lagi nih fungsinya membangun capability security, kemudian server autentikasi dan key exchange di sisi klien juga. Nah, kita lihat, ini ada. Ini ya, ini adalah SSL handshake protocol message type-nya. Ada beberapa jenis type-nya ya. Ada hello request, client hello, kemudian server hello, certificate, dan lain sebagainya. Message-nya yang digunakan pada SSL handshake ini. Contoh penerapannya seperti ini. SSL handshake protocol. Ini antara client dan server. Client dan server. Kita lihat di phase 1. Phase 1 ini adalah fase untuk membangun security capability ya. Ini adalah client memberikan info kepada server, client hello. Lalu kemudian server membalasnya dengan server hello. Oke, kita lihat di sini client hello, server hello. Ya, parameter apa aja yang ada di dalam itu banyak. Dia memberikan informasi version, kemudian session ID, chip suite, compression method, ya, banyak ya. Server hello juga seperti itu. Jadi setiap anak panah ini dia menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan klien kepada server, disingkat client hello. Kemudian kalau kita mau lihat
apa parameter yang berada dalam client hello itu, kita bisa lihat di tabel ini. Ya. Lalu kemudian di page yang kedua itu server mengirimkan sertifikat. Bisa juga pertukaran kunci, bisa juga request sertifikat. Kemudian message-nya adalah certificate dari server kepada klien. Lalu kemudian server key exchange, lalu certificate request, lalu server hello done, ya. Ya. Jadi ini adalah page 2. Lalu kemudian page 3-nya adalah klien yang mengirimkan sertifikat jika memang diminta. Oke. Kemudian klien juga mengirimkan key exchange. Kemudian klien juga mengirimkan verifikasi sertifikat. Kita lihat di sini klien kirim sertifikat, klien key exchange, certificate verify. Ya. Jika kita ingin melihat parameter apa saja yang dibawa oleh message ini, kita bisa lihat di sini. Misalkan certificate verify, parameternya adalah signature. Kan? Jadi seperti itu cara bacanya. Kemudian page 4. Ya, makin ke bawah ini adalah dari sisi time window, ya, dari sisi waktu. Kita lihat page 4 ini adalah proses pertukaran chipper suite dan mahir dari handshake protokol. Kita lihat dari sisi klien change chipper spec. Nah, yang 1 byte tadi. Kenapa tadi fungsinya salah satunya adalah menandakan akhir dari handshake protokol, ya. Menandakan akhir dari handshake protokol. Lihat di sini. Ya, mengindikasikan end of the SSL handshake. Ya, ini dia penggunaannya. Kemudian kita lihat finish dari sisi klien. Lalu dari sisi server dia membalasnya dengan change chipper spec juga. Lalu finish. Ya. Nah, ini adalah proses aliran pesan, message flow dari klien ke server pada SSL handshake protokol. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih lengkap jika teman-teman mau tekstual yang saya sampaikan tadi. Page 1 ini dia, kemudian page 2, kemudian page 3, kemudian page 4. Ya. Finish maksudnya. Oke. Nah, kemudian kita ada lihat-lihat di sini ada X509, nanti kita lihat lebih lengkap, ya. Sekarang kita setelah selesai pembahasan page 4, kita lihat cryptographic computation. Ada 2 hal yang interest, ya, di sini, ya, cryptographic komputasi ini, ya. Ini, ya, proses komputasi dalam proses kriptografi ini. Pertama adalah pembuatan master script. Nah, oke, kita lihat di sini dia menggunakan 48 byte. Kemudian pembangkitan kriptografi parameter dari master script tadi, ya. Chipper spec membutuhkan make script, ya. Kemudian initialization factor. Ya, ini hanya menginfokan kepada kita proses komputasi kriptografi ini membutuhkan beberapa hal sehingga prosesnya cukup membutuhkan komputasi yang baik, ya. Sekarang kita lihat TLS, Transport Layer Security. Ini adalah standar dari IETF RFC 2246. Kemudian ini muncul pada SSL versi 3 tadi untuk mengembangkan SSL versi 3. Kemudian ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di sini. Ada HMAC, ya, kita lihat di sini ada HMAC. Nah, ini adalah hashing dari MAC, ya, message authentication control tadi, ya. Nah, ini ada hanya adalah hashing.
Nanti kita lihat lagi di slide berikutnya. Kemudian dia menggunakan SHA-1 atau MD5 untuk pseudo random functionnya. Lalu kemudian ada tambahan alert code, kemudian ada beberapa perubahan di sisi chippers, kemudian ada pertukaran pada jenis negosiasi dan sertifikat. Kemudian dari sisi kripto komputasi dan paddingnya. Nah, ini adalah kelanjutan dari SSL, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, jika ditanya perbedaannya apa, ini adalah perbedaannya. Kemudian kita akan beralih pada slide PPT. Apakah PPT-nya kelihatan? Apakah PPT share screen-nya kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini adalah slide PPT yang tambahan. Tadi adalah file PDF. Tolong infokan jika di LMS belum ada yang PPT ini. Ya, SSL, Certificate SSL, dan X509 pada SSL. Ya. Ini sebenarnya beberapa bagian mengulang yang tadi, tapi nanti ada tambahan sedikit. Nah, ini yang tadi kita sudah contohkan, sertifikat SSL. Sekarang banyak digunakan karena jika tidak pakai SSL dianggap tidak aman ya. Nah, ini jika kita tadi mau melihat apakah sebuah website itu menggunakan sertifikat apa, maka bisa tinggal kita klik saja. Lalu kita lihat di sini ada digital sertifikat TLS RSA SHA 2562020 CA1 ya. Ini mungkin di capture pada beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Kalau sekarang tadi kita sudah capture, bentar. Tadi kita sudah lihat di sisi Iglesias yang sekarang, itu kita lihat tahunnya ini adalah kita lihat di sini, masih sama ya, digital sertifikat TLS RSA SHA 2562020 CA1 ya, valid hingga 2023. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, ini hanya ingin menginfokan itu saja. Lalu kemudian ini juga sejarah yang tadi, sebenarnya mengulangi lagi. Kemudian ini cara kerja sertifikat dari SSL ya. Kita lihat di sini bagaimana HTTPS itu bekerja. Ini kita lihat di sini nomor satunya adalah user melakukan akses kepada sebuah website yang ada security-nya ya. Lalu kemudian website ini kita tahu dia nama website ini adalah konversi dari sebuah domain name system, maka melakukan cek DNS record pada IP address dari DNS tersebut. Kita ingat, atau jika teman-teman yang sudah biasa membuat website, tentu alamat DNS ini aslinya adalah sebuah IP address yang kita letakkan pada sebuah host ya. Host mana? Host yang tentu host yang kita pilih. Apakah kita mau pakai penyedia niaga hoster ataukah rumah web atau apa, banyaklah, terserah ya kan. Apakah Google Cloud kita gunakan, macam-macam ya. Nah, ini adalah sebuah IP address. Maka ada fungsi yang kedua, check DNS record for IP address to find website host. Lalu kemudian yang ketiga, website record found ya. Jadi dia mengecek ya, sekali lagi jika teman-teman yang sudah pernah membangun sendiri, apakah pakai WordPress atau apa, ini kita akan lakukan proses ini ya, melihat website recordnya. Kemudian nomor 4 itu request secure SSL connection dari website host ya.
Jadi kita waktu membangun website sekarang pasti disarankannya untuk menggunakan HTTPS, tidak lagi HTTP. Lalu kemudian host merespon dengan SSL yang valid, dia respon kepada kita sebagai user yang mengakses. Lalu kemudian terjadi secure connection ya. Setelah terbangun ya, baru kemudian kita melakukan koneksi, lalu terjadi pertukaran informasi. Nah, ini cara kerja sertifikat SSL. Lalu ini hanya mengulangi tadi saja cara kerja sertifikat SSL, handshake protokol, record protokol, alert protokol. Sebenarnya ada satu lagi tadi ya, yang panjangnya 1 byte. Lalu kemudian ini adalah info saja, manfaat menggunakan sertifikat SSL. Kita lihat data dienkripsi sebelum ditransmisikan, menyediakan layanan autentikasi identitas website, meningkatkan kepercayaan pengguna website, melindungi data pribadi pengunjung website, mendapatkan prioritas dari mesin pencari Google. Ya. Kemudian salah satu tools untuk memenuhi ISO 27001 terkait keamanan informasi. Nah, ini informasi tambahan yang tadi tidak ada di PDF. Jenis sertifikat SSL berdasarkan jenis validasi. Berdasarkan jenis validasi. Nanti ada berdasarkan jumlah domain atau subdomain. Jika berdasarkan jenis validasi, ada domain validation, ada organization validation, ada extended validation. Ya. Kita lihat di sini, ada 3 ya. Pada DV itu jenis sertifikat paling dasar dengan proses validasi termudah dan cepat. Kemudian ada OV, lebih aman dibandingkan DV, tapi ada syarat-syaratnya ya, legalitas dan seterusnya. Lalu extended, ini kita lihat sertifikatnya kualitas tertinggi dan memiliki fitur green bar. Kemudian direkomendasikan pada website yang terkait dengan aktivitas sensitif seperti perbankan. Lalu jika dia SSL berdasarkan jumlah domain atau subdomain, itu ada 3 ya, ada single domain, ada wildcard, ada multi domain. Ya, kita lihat single domain melindungi 1 domain atau subdomain saja ya. Kemudian wildcard ini melindungi 1 domain utama dan unlimited subdomain. Multi domain melindungi banyak domain utama dalam 1 sertifikat yang sama. Ya, apa ini yang dimaksud domain-domain ini? Domain-domain ini ya teman-teman bisa buka ya, misalkan apa namanya tadi thinkopindonesia.com itu domainnya. Baru subdomainnya jika saya membuat misalkan registrasi.thinkopindonesia.com. Nah, itu masuk 1 subdomainnya. Atau ada banyak domain saya buat. Nah, itu namanya subdomain. Jadi SSL-nya ini jika dia hanya single domain hanya melindungi 1 domain utama, yaitu contoh tadi thinkop.indonesia.com. Atau subdomain saja, misalkan registrasi.thinkopindonesia.com, dah itu aja. Tapi kalau yang dia wildcard tadi melindungi 1 domain utamanya dan tidak terbatas untuk subdomainnya berapa banyak saya bikin. Lalu multi domain itu melindungi banyak domain utama, jadi ada beberapa domain utama misalkan termasuk kalau university.ac.id. Kemudian yang lain sebagainya, jadi banyak domain utama ya. Itu yang dimaksud dengan domain tadi. Nah, sekarang kita lihat X.509. Nah, ini tadi disinggung di PDF tadi adalah standar yang mendefinisikan format sertifikat public key digunakan pada SMIME ya. Lihat di sini. Bentar. Oke, kita lihat multi-purpose internet mail action. Multi-purpose internet mail action. Ini ya. Jadi dia digunakan pada secure multi-purpose internet mail action, extension. Ya. Multi-purpose internet mail extension, ya. SMIME. Oke. Lalu kemudian pada IP security, lalu kemudian SSL dan TLS, ya, X509. Standar yang mendefinisikan format sertifikat kunci publik yang digunakan pada ini. Oke, itu X509.
Lalu kita lihat sertifikat X509 ini berisi kunci pabrik dan identitas, ya. Jadi ini semacam sertifikat saja yang dia merupakan wadah yang berisi banyak hal, ya. Nama host, organisasi atau individu, ditandatangani oleh CA atau ditandatangani sendiri. Oke. Kemudian dia juga mendefinisikan sertifikat revocation list atau sarana mendistribusikan informasi tentang sertifikat yang dianggap tidak valid oleh oleh certificate authority. Nah, ini adalah proses yang dilakukan oleh X509, ya. Kita lihat di sini ya, meng-create sign digital certificate. Di sisi kanan adalah penggunaan sertifikat untuk memverifikasi contoh public key-nya si Bob, ya. Ini ada Bob's ID information, lalu ini public key-nya si Bob. Ini ada certificate authorization information. Oke, ini ada sign certificate. Nah, kemudian kita lihat unsigned certificate, ini berisi user ID dan public key, ya. Lalu kemudian ini mengenerate hash code. Lalu kemudian ini ada encrypt hash code. Lalu kemudian ini di sisi sebelah kanan ada receipt penerima memverifikasi signatur dengan membandingkan hash code tadi. Oke, jadi ini encrypt, ini decrypt, ya. Nah, lalu kemudian prosesnya dalam bentuk bagan, ini adalah X50 certificate. Kita lihat ini versi, sertifikat serial number, algoritma, parameter, username, banyak, ya. Nah, ini hanya struktur yang bisa kita lihat nanti pada contoh seperti ini. Ya. Jika kita lihat langsung, kita lihat seperti ini. Kita lihat seperti ini. Di sini ada detailsnya. Nah, ini kita lihat nih strukturnya, ya. Kita lihat nih versi 3. Ya, berarti dia menggunakan versi 3. Lalu kemudian ini saya lihat banyak sekali signatur algoritma, signatur hash algoritma dia menggunakan SH256. Baru isurnya dia menggunakan digital sertifikat TLS RSA SHA256 2020, ya. 2020 CA1. CA Certificate Authorization. Lalu kemudian valid from, valid to, kemudian subject ke Telkom University. Lalu public key-nya menggunakan ini, public key parameternya ini, dan banyak sekali. Nah, ini maksudnya adalah yang tadi, format yang digunakan oleh si X509 tadi, ya. Nah, ini keterangan dari tiap baris ini, ya. Jika teman-teman tidak tahu, oh ini apa nih subject name, maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini subject name apa? Adalah nama dari yang menggunakannya, contoh tadi Telkom University. Ini contohnya saja yang di-capture dari proses yang tadi saya lakukan. Ini teman-teman bisa capture sendiri. Ini detail-detailnya yang kalau kita klik tadi di sini, teman-teman bisa lihat lebih detail tadi, kan. Ini jika saya buka kelihatan sertifikat, kelihatan tidak share screen? Kelihatan tidak, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini ada jendela sertifikat, ini details, kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan, ya. Oke. Nah, ini jika kita lihat capturean di slide tadi, sebenarnya ngambilnya dari sini sebagai bagian besarnya. Bagian detailnya dia ngambilnya dari detailnya di sini, ya. Misalkan ini misalkan subjeknya ini, ya. Subjeknya ini kan kalau di capture di sini nggak kelihatan, ini detailnya di sini. Ini kemudian RSA algoritmnya nih, kelihatan di sini yang detailnya, ya. Nah, ini ngambilnya dari situ. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, ya. Ya, ini referensinya dari SSL.com atau SSL.co.id, atau bukunya adalah William Starling Cryptography dan Network Security. Nah, dan referensi yang lain banyak saya kira, ya. Sudah banyak sekali di internet yang bisa teman-teman lihat untuk menambah wawasan. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau tanya atau
atau diskusikan, silakan. Share dulu ya.